Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini sesuai dari judulnya, aku mau liatin gimana hasil tes ovulasi aku selama 1 bulan kemarin yang aku pakai sebagai jalan ikhtiar aku untuk promil. Nah, di sini aku sharing dari awal aku mulai tes ovulasi sampai nanti aku hasil dari tes packnya, apakah promil lewat ovulasi tes ini berhasil apa enggak, apakah hasilnya negatif atau positif. Oke, tonton terus sampai selesai videonya. Nah, di sini ada aku tulis hasil tes ovulasi bulan Agustus Oktober ya, teman-teman. Jadi di sini kita buat 3 bagian. Di sini tanggal, bulan, hari ke, sama hasil tes. Ini untuk tanggalnya ini Agustus tanggal 14 sampai tanggal 19, yaitu hari ke-1 sampai hari ke-6 itu aku menstruasi. Kemudian tanggal 20 sampai tanggal 26 itu hari ke-7 sampai dengan hari ke-13 aku nggak ngelakuin ovulasi tes karena baru beres menstruasi. Nah, aku baru melakukan ovulasi tes itu di tanggal 27, yaitu hari ke-14 aku mulai melakukan ovulasi tes sampai tanggal 3 September ya, sampai tanggal 21. Nah, dimana ini bisa dilihat aku melakukannya setiap hari ini tuh jam 10 pagi, terus ada yang 2 kali jam 2 siang juga. Dan ini semuanya nggak ada yang positif ya, teman-teman. Nah, di sini tuh bahkan yang di atas yang ini tuh nyaris kayak sama, tapi ternyata si garis tesnya itu ini lebih tipis dibanding si garis kontrol. Jadi ini emang dinyatakan negatif ya. Terus juga emang gak ada tanda-tanda aku masuk masa subur. Nah, di sini ada di hari ke-20. Di sini tuh kalau dari aplikasi atau dari hitungan aku, ini tuh seharusnya ovulasi. Jadi ini hari ke-20 tanggal 2 ini tuh ovulasi. Tapi di sini hasilnya negatif. Terus nggak ada tanda-tanda juga untuk mau ovulasi. Cuman di sini aku berhubungan kalau memang di sini ovulasi yang alatnya terjadi kesalahan di alatnya gitu kan. Terus di sini aku berhubungan lagi 2 hari setelah ovulasi yang aku kira ini ovulasi. Jadi pas hari ovulasi dan 2 hari setelahnya. Nah, di sini kemudian aku nggak lanjut ovulasi tes karena aku udah kesel negatif terus ya. Jadi kayak kok nggak ada positifnya. Nah, akhirnya di tanggal 8 September ini, yaitu hari ke-26, itu tiba-tiba aku ngeluarin si keputihan. Jadi egg white cervical mucusnya tuh ada, jadi keputihan yang nggak bisa lepas ketika ditarik itu loh. Nah, itu adalah tanda-tanda kita masuk masa subur kan. Dan disinilah aku langsung tes ovulasi. Dan di sini teman-teman bisa lihat, jadi si hasilnya garis tesnya tuh ini lebih tebal dari si garis kontrolnya. Jadi ini kita sebut adalah big positifnya. Jadi disinilah puncak si LH-nya, hormon LH-nya itu ini puncak-puncaknya. Ini di tanggal 8 September ini di hari ke-26. Jadi ini aku mulailah dapet si big positif ini di hari ini, hari ke-26. Jadi aku di sini confirm ya, ada si cervical mucusnya positif, terus kemudian dari tes ovulasinya pun itu positif, big positif. Jadi ini hasilnya positif. Akhirnya aku perkiraan untuk ovulasinya itu kan 12 sampai 36 jam. Dari banyaknya sumber itu tuh 1 hari setelahnya itu ovulasi. Jadi di sini aku tulislah ovulasinya di tanggal 9 September atau di hari ke-27 itu ovulasi. Nah, di sini aku karena rencananya tadinya mau promil anak perempuan kan. Jadi aku ketika dapat big positif ini puncaknya LH, hormon LH-nya, aku langsung berhubungan
karena berharap untuk dapat anak cewek gitu. Nah tapi ini setelah ovulasi aku pun berhubungan lagi, jadi wallahu alam ya teman-teman, hasilnya nanti perempuan atau laki-laki aku gak bisa maksudnya keputusan akhirnya ada di Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sebelum dan sesudah dari ovulasinya aku berhubungan, dan setelah ini aku tulislah ini DPO 1, 2, 3. Nah DPO ini tuh day post ovulasi, jadi hari setelah ovulasi. Ini hari setelah ovulasi kita tulis sampai hari setelah ovulasi ke 11 baru kita bisa test pack. Nah di sini aku nyobain test pack di DPO 4, day post ovulasi keempat. Jadi di sini kenapa aku test pack? Jadi aku tuh masih ngira yang hari ke-20 ini ovulasi kan. Jadi aku hitungannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, di hari ke-11 inilah aku coba iseng-iseng buat test pack. Tapi ternyata hasilnya emang negatif ya. Jadi emang ovulasinya tuh ya di sini gitu kan, udah confirm juga. Jadi ini tuh kita sama sekali nggak ovulasi, aku maksudnya. Nah ini ditulis sampai di PO 5, 6. Nah di PO ke-6 ini tuh aku mulai ada nyeri-nyeri perut, kemudian nyeri payudara. Nah di sini pun di PO 8, di hari ke-8 pas ovulasi tuh aku mual muntah. Nggak muntah sih, aku mual. Jadi pas kayak morning sickness gitu, aku sempet beberapa kali mual, sama ini nyeri punggung. Terus di PO 10 ini tanggal 2 itu aku nyeri bawah perut, itu sering banget nyerinya sampai aku bilang. Dan pokoknya di hari ini tuh aku nggak masak karena itu sakit lebih sering gitu dari biasanya sih nyeri bawah perutnya ini. Dan alhamdulillah di DPO 11-nya ini aku positif teman-teman. Jadi ini dari ovulasi ke-11-nya. Di sini aku paginya langsung tes pack kan. Nih di sini tapi emang masih samar banget dan hasilnya positif. Di sini bisa dilihat garisnya 2 ya teman-teman. Tapi masih samar banget ya. Karena kan ini sebelum telat menstruasi. Jadi masih tipis gitu, belum tebel. Jadi alhamdulillah promil lewat si penggunaan ovulasi tes ini aku berhasil selama 1 bulan ini. Dan hasilnya alhamdulillah positif. Nah buat teman-teman yang mau nanya-nanya boleh komen atau DM aku, yang mau sharing juga boleh. Semoga video aku ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang, berikhtiar untuk dapat garis 2, semoga segera Allah mudahkan, semoga segera Allah titipkan amanah luar biasa ini. Doain ya teman-teman biar aku dan calon adiknya Tama insya Allah sehat-sehat. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.